Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan untuk layout fuel oil system yang MDO ya. Untuk mesin man diesel, jadi L21 31/31 ya, strip 31 untuk propulsion system ya. Jadi untuk propulsion engine begitu. Nah, ini kebetulan pakai MDO ya, fuel oilnya. Ini ada MDO plus HFO, tapi ini saya jelaskan yang MDO dulu. Nah, kalau yang MDO ini seperti yang saya jelaskan, transfer system untuk MDO atau bisa disebut juga ini feed system atau service system untuk MDO begitu ya. Karena MDO ini dari storage langsung menuju ke daily tank atau service tank gitu. Berbeda dengan HFO dari storage menuju settling, dari settling menuju ke service atau daily tank begitu. Beda kan gitu. Jadi kalau HFO itu ada transfer system dan service system yang berbeda karena transfer dia dari bunkering ke settling dan service itu dari settling ke service tank begitu. Sedangkan kalau MDO itu dari bunkering menuju ke service atau daily tank atau dari settling tank sebagai tempat storage menuju ke daily atau service tank begitu. Begitu ya. Jadi bisa disebut transfer system untuk MDO atau service system untuk MDO. Begitu. Langsung saja kalau dari gambar ini tuh fuel oil berasal dari bunker atau settling tank. Dari bunker ya, karena ini MDO, oke. Terus dia masuk ke dalam filter, di filter atau di pre-filter ya. Setelah itu dia masuk ke nomor 2, ini adalah transfer pump gitu. Nah, transfer pump ini kita boleh baca di sini. Kita boleh baca di PKI langsung gitu. Bunyinya adalah transfer pump ini harus di-provide ya, harus diletakkan di situ untuk mentransfer fluida dari bunkering atau dari storage menuju ke service ya kalau MDO. Nah, terus ini tulisannya other service pump may be used as a standby pump. Berarti dia butuh standby pump walaupun dia bukan service pump gitu ya. Walaupun bukan transfer pump gitu, tapi ada satu lagi pompa yang untuk standby. Nah, jadi kan dari kata-kata ini itu bisa kita simpulkan bahwa harusnya ada dua pompa, baik itu satu transfer pump, satunya service pump maupun dua-duanya transfer pump, satunya tapi untuk standby begitu. Dan di 4.3 juga disebutkan at least two means of oil fuel transfer are to be provided for filling the service tank gitu. Jadi untuk mengisi service tank itu dibutuhkan minimal dua oil fuel transfer. Nah, jadi dibutuhkan minimal dua ya oil fuel transfer. Nah, jadi dua sistem transfer begitu. Jadi kalau ngomong fuel transfer bukan transfer pump. Jadi ini yang dimaksud oil fuel transfer itu sistem ya, sistem transfernya ya. Bukan pompanya saja yang dua, tapi sistemnya juga dua. Jadi begini, maka nanti Anda harus menginstal filternya ya dua. Kan ini nomor satu sampai menuju ke apa ini service tank. Ini kan termasuk ke dalam ini transfer system. Lah, sedangkan di Project Guide ini cuma masing-masing satu. Maka kalau dari BKI dia bilangnya at least two means of oil fuel transfer. Nah, to provide filling the service tank gitu. Jadi maka harus nomor satu sampai nomor 3 menuju ke 4 ini harus minimal dua, at least dua menuju ke ini nomor 4 daily tank atau service tank begitu. Oke ya, jadi berbeda antara kesesuaian project guide dengan kelas BKI. Nah, ini BKI yang dikasih oleh Pak Dimas yang sudah di-upload di GC, Google Classroom. Nah, bisa dibaca langsung ya. Di sini di halaman nih 308 untuk Anda pahami, begitu. Nah, sehingga ini menjadi dua, dari mulai filter, masuk ke pompa transfernya harus dua, terus ini menuju ke purifier, nomor 3 ini purifier ya, harus dua, endapannya dibuang ke sludge gitu kan. Nah, terus habis itu masuk ke daily tank atau service tank nomor 4 ini, begitu.
setelah dari daily tank atau service tank ini, jika ada overflow, maka dia kembali lagi ke bunker tank atau ke settling tank begitu. Ini ada jalur kelima ini ya. Jalur yang ada angka 5, ada side glass for MDO overflow. Nah, jadi di sini ada gelas ukur, tapi dia bukan plastik ya gelasnya begitu. Jadi ada side glass untuk mengukur berapa flow-nya yang dari sini, yang dari apa itu daily tank atau service tank gitu akan dibuang atau dikembalikan lagi ke ini bunkering. Ada jalur menuju ke bunkering lagi atau settling tank lagi begitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah ya dari bunkering menuju ke service. Nah, kemudian dari service ini akan difilter dulu menggunakan duplex filter nomor 6 ini. Nah, setelah itu baru ditransfer menuju circulating pump atau primary hand pump atau booster pump namanya ya. Nah, ini bisa nomor 8 dulu lewat jalur B1 karena ini adalah suction untuk primary pump begitu. Masuk ke nomor 8 ini primary pump. Terus kemudian nomor 7 ini itu juga harus ada ya. Jadi harus 2 yang berfungsi sebagai circulating pump gitu atau primary pump. Yang nomor 7 ini sifatnya tapi standby. Jadi nomor B3 kita bisa lihat di sini B3 fuel oil primary standby pump pressure. Nah, jadi ini sifatnya standby begitu. Nah, jadi nomor 8 dulu karena ini suction dari masukan untuk pompa primary hand pump yang utama, maka dari itu masuknya lewat B1, terus kemudian ditolong oleh pompa standby jika ada keadaan tertentu, keluar dari B3 ini, kemudian difilter menggunakan duplex filter, kemudian masuk ke dalam main engine di engine fuel oil inletnya begitu. Nah, setelah itu baru kalau dirasa terjadi overflow atau sisa dari engine yang sudah diinjeksikan, nah itu bisa kembali lagi dipompa menggunakan injection pump yang ada, yang terinstall atau yang dilengkapkan di sini di engine-nya sendiri. Jadi itu kita nggak perlu pusing-pusing melengkapi ya, karena itu sudah ada alatnya di dalam engine-nya begitu. Nah, sehingga nanti keluarnya sisanya tadi itu keluar lewat B4. B4 kita lihat fuel oil circulation to service tank. Nah, di situ ada injection pump yang dari engine-nya sendiri, engine maker-nya. Nah, itu nanti di ditransfer kembali ke daily tank atau service tank begitu. Nah, jadi ada alat yang sudah dilengkapkan di engine, ada perlengkapan atau komponen yang belum dilengkapi oleh engine. Contohnya ya nomor 1 sampai nomor 9 ini. Kita yang harus memikirkan ini semua kebutuhannya untuk project requirement dan untuk class requirement. Sedangkan yang ada di dalam engine kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain karena itu sudah dari pabrikan begitu. Nah, begitu paham ya. Terus ada lagi untuk jalur B7A ini. Ini adalah buangan ketika adanya fuel oil yang leaking gitu. Jadi leak, nah ini leak oil to drain tank gitu. Jadi ketika ada oil yang leak itu akan ditampung, kemudian dibuang lagi ke drain tank ya, tangki pengurasan atau drain tank begitu untuk fuel. Nah, begitu ya, paham ya? Ini untuk MDO, beda lagi dengan HFO. Karena MDO ini kan tadi kan dari settling atau bunkering, dari bunkering atau storage begitu, masuk ke service tank. Jadi sesederhana ini begitu. Tapi Anda juga walaupun sederhana, Anda harus juga membuka ini BKI tadi yang seperti saya jelaskan. Poin-poin penting di sini Anda harus baca begitu. Ya. Oke, paham ya di sini ya. Selanjutnya yang ini Anda juga harus ini. Yang saya maksud tadi deskripsi dari setiap komponen itu ada. Jadi nanti di project guide Anda bisa tahu kapasitasnya itu berapa kira-kira mesh untuk purifier atau pre-filter itu berapa. Pompanya kapasitasnya berapa, maksimalnya berapa bar, tekanannya, temperaturnya berapa. Jadi Anda kalau ada preheater, menghitung preheater kan tahu perbedaan tekanan karena ini ada info dari sini begitu. Ini sudah
diminta sama si project guide, diminta sama kelasnya, kelas apa ya, engine maker. Nah, diminta sama engine makernya gitu. Jadi itu kalau misalnya engine Anda tidak diperlakukan seperti itu, maka bisa jadi cepat rusak atau boros atau yang lainnya gitu. Akan terjadi masalah ke depannya begitu. Jadi harus dipenuhi. Ini ada service tank, ada duplex suction filter, ini ada standby primary pump tuh kan tadi itu ada primary pump sama standby primary pump begitu. Nah ini kapasitasnya berapa? Ini 4 kali MCR consumption ini itu hampir sama dengan booster pump atau circulating pump di sistem HFO nanti HFO yang fuel oil untuk HFO nanti bisa dilihat ke bawah begitu ya. Selanjutnya akan saya jelaskan ini HFO tapi saya hentikan dulu video yang ini karena durasinya cuma 15 menit begitu ya. Oke, terima kasih.